Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Darussalam yang saya banggakan, semester 2A dan 2B. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini, BK anak usia dini. Ini adalah pertemuan pertama dengan saya, baik di semester 2A maupun di semester 2B. Sebetulnya para mahasiswa, karena ini pertemuan pertama, maka pembahasannya juga adalah pembahasan pertama dalam mata kuliah ini, yakni tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Nanti pada beberapa saat berikutnya kita akan belajar tentang definisi bimbingan, baik secara bahasa maupun istilah. Kita juga akan belajar tentang definisi konseling, baik secara bahasa maupun istilah, secara etimologis maupun secara terminologis. Kita juga akan belajar bersama-sama tentang tujuan bimbingan dan konseling, dan insya Allah nanti akan diakhiri dengan sub pokok bahasan mengenai fungsi bimbingan dan konseling. Nah, sub pokok bahasan yang pertama, sebagaimana tadi saya sebutkan, adalah tentang pengertian bimbingan secara bahasa atau secara etimologis. Bimbingan secara bahasa itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu guidance, bimbingan. Nah, guidance atau bimbingan itu adalah kata pertama dalam rangkaian kata bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu terdiri dari dua kata. Pertama kata bimbingan, guidance, dan kedua kata konseling. Nah, bimbingan secara bahasa itu mempunyai beberapa arti. Di sini di slide ini saya mencatat 6 definisi bimbingan secara bahasa. Pertama, menunjukkan jalan. Bimbingan itu sama dengan memberi jalan, menunjukkan jalan. Showing the way. Kalau begitu, kalau dalam arti ini, maka orang yang dibimbing itu sedang tidak tahu jalan. Nah, layaknya orang buta, orang yang butuh bimbingan itu layaknya orang buta. Nah, kita yang membimbing itu menunjukkan jalan kepada orang buta tersebut agar jalannya tepat, agar dia tidak, langkahnya tidak tersandung batu, tidak membuat dia jatuh, tersungkur ke tanah. Itu fungsi bimbingan. Kalau begitu, maka dalam arti menunjukkan jalan ini, showing the way ini, maka bimbingan itu merupakan hal yang sangat penting karena bisa menentukan apakah seseorang yang buta itu, yang butuh bimbingan itu, bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat atau tidak. Kalau bimbingannya bagus, maka orang yang dibimbing, orang buta itu yang tadi saya ilustrasikan sebagai orang buta, akan sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Itu yang pertama. Kedua, memimpin. Definisi bimbingan yang kedua secara bahasa, secara etimologis adalah leading, memimpin. Kalau memimpin berarti orang yang memberikan bimbingan itu adalah pemimpin, sedangkan orang yang dipimpin itu adalah sama dengan orang yang
diberi bimbingan. Dengan demikian, berdasarkan definisi secara bahasa yang kedua, memimpin ini, maka tugas memberi bimbingan itu adalah tugasnya pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya tanpa kecuali. Jadi, baik buruknya orang yang dipimpin itu sangat bergantung pada bimbingan yang diberikan oleh pimpinannya. Mau dibawa kemana itu terserah pimpinannya. Jadi itu definisi bimbingan yang kedua, leading, memimpin. Kemudian definisi yang ketiga secara bahasa dari bimbingan adalah memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk, giving instruction. Ini mirip dengan, kalau saya ilustrasikan, mirip dengan definisi yang pertama, menunjukkan jalan. Seperti orang yang sedang mengikuti hiking rally. Itu kan di jalan biasanya ada petunjuk anak panah. Nah, anak panah itu adalah bimbingan yang akan mengantarkan dia sampai ke tempat tujuan sesuai dengan jalan yang benar. Selama anak panah yang ditemui itu diikuti, maka dia tidak akan salah jalan. Jadi bimbingan itu ilustrasinya begitu. Kalau berdasarkan definisi secara bahasa yang ketiga. Nah, yang keempat, bimbingan itu sama dengan mengatur, regulating, memberi aturan. Nah, mengatur itu kalau demikian, maka orang yang membimbing itulah yang membuat aturan. Sedangkan orang yang diatur itulah orang yang dibimbing. Ini erat kaitannya juga dengan definisi memimpin, leading tadi. Biasanya pemimpin memberikan seperangkat aturan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang menjadi tujuan bersama antara pimpinan dengan orang-orang yang dipimpinnya itu bisa tercapai dengan baik. Itu mengatur. Jadi bimbingan itu bisa dilakukan dengan cara memberi aturan. Memberi aturan. Kalau berdasarkan definisi secara bahasa yang keempat. Nah, yang kelima, Teh Heni Rohaini, Teh Tasya, dan yang lainnya. Ini saya ke kelas 2A dan 2B ini banyak yang hafal namanya, tapi wajahnya tidak hafal. Namanya banyak yang hafal. Ada Teh Neni Mulyani, ada Teh Fitria Fadilanisa, dan lain-lain. Banyak yang hafal tapi wajahnya tidak hafal. Berikutnya, definisi secara bahasa yang kelima adalah mengarahkan. Berdasarkan definisi yang kelima ini, maka bimbingan dapat diartikan sebagai memberikan arahan. Yang mengarahkan itulah pembimbing, yang diarahkan itu adalah orang yang membutuhkan bimbingan. Definisi mengarahkan ini sama seperti gambaran tadi, orang yang sedang mengikuti hiking rally. Itu ada arah, petunjuk arah. Mirip dengan itu ilustrasinya. Nah, berikutnya, definisi yang terakhir dari bimbingan secara bahasa adalah memberi nasihat, giving advice, memberi nasihat. Jadi kalau begitu,
Bimbingan sama dengan nasihat. Orang yang memberi nasihat itulah orang yang pembimbing. Sedangkan orang yang butuh bimbingan itulah orang yang layak diberi nasihat. Nah, berdasarkan slide ini kita dapat mengetahui bahwa bimbingan itu dapat berbentuk nasihat, dapat berbentuk arahan, dapat berbentuk aturan, dapat berbentuk petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kepada orang yang membutuhkan bimbingan. Nah, selanjutnya pengertian bimbingan secara istilah. Di sini saya mengutip pendapat Yusuf Syamsu dan Nur Ihsan bahwa bimbingan itu adalah proses membantu individu agar dapat memahami dirinya sendiri dan dunianya. Jadi bimbingan itu adalah sebuah proses. Kalau proses itu mulai dari perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada juga evaluasi. Bukan sesuatu hal yang instan. Jadi karena sebuah proses, maka bimbingan itu tidak instan langsung berhasil sekaligus. Tapi bisa lama proses berhasilnya. Karena ada kata proses dalam definisi secara terminologis ini. Proses apa? Proses membantu individu. Kalau berdasarkan definisi ini, maka orang yang membutuhkan bimbingan itu adalah individu, orang per orang, bukan kelompok. Tapi dalam perkembangan berikutnya dalam bimbingan konseling, bahwa yang dibimbing itu bisa individu, bisa juga kelompok. Ada bimbingan individual, ada bimbingan kelompok. Hanya saja dalam definisi ini yang dikemukakan adalah individu. Jadi bimbingan itu proses membantu individu, objeknya itu individu. Kalau berdasarkan definisi ini, agar apa individu itu dibantu? Agar to understand himself and his world. Agar orang itu, individu itu memahami dirinya, memahami siapa dia, memahami dia punya potensi apa, dia punya kelebihan apa, dia punya kekurangan apa, dia punya keterbatasan apa tujuan hidupnya, di mana dia hidup, lingkungan di tempat seperti apa dia hidup. Itu menyangkut his world, lingkungannya. Jadi tujuan dari pemberian bimbingan adalah memahamkan orang akan dirinya sendiri dan akan lingkungannya. Kalau orang sudah paham siapa dirinya sebagai makhluk individu, dan kalau orang sudah paham di mana dia hidup sebagai makhluk sosial, maka ia akan mampu bersikap yang tepat sesuai dengan tuntutan lingkungan. Begitu. Jadi tujuannya itu. Tidak muluk-muluk kelihatannya kalau melihat redaksi yang pendek dari tujuan bimbingan dalam definisi ini. Tapi walaupun tidak rumit dan tidak muluk-muluk kelihatannya, tapi sesungguhnya proses mengerti dirinya sendiri dan proses mengerti lingkungannya itu sulit. Menjadikan orang memahami dirinya dan menjadikan orang memahami lingkungan sekitarnya itu sulit.
tidak mudah. Memberi pemahaman ke seseorang untuk paham siapa dirinya dan di mana dia hidup itu tidak mudah. Makanya butuh proses. Kalau proses itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh biaya juga termasuk. Nah, itulah definisi bimbingan secara terminologis. Nah, berikutnya ada definisi bimbingan secara ini pendapat lain dikemukakan oleh Mortensen dan Smuller bahwa bimbingan adalah bagian dari program pendidikan. Nah, ini kata kunci pertama dalam definisi ini. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Mortensen dan Smuller ini. Bimbingan itu bagian dari keseluruhan program pendidikan, bagian dari pendidikan. Makanya dalam pendidikan itu ada bimbingan. Membimbing anak sholat itu bagian dari bimbingan. Membimbing anak agar tahu kewajibannya sebagai muslim untuk menunaikan sholat itu sama dengan mendidik. Kenapa begitu? Karena membimbing sama adalah bagian dari keseluruhan program pendidikan. Kata kunci berikutnya dalam definisi ini adalah bahwa bimbingan itu help provide the personal opportunities and specialists by which each individual can develop to fullest his abilities and capacity. Bahwa bimbingan itu yang merupakan bagian dari program pendidikan itu membantu menyediakan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan secara penuh kemampuan dan kapasitasnya. Jadi tujuan pemberian bimbingan adalah memberikan kesempatan kepada orang yang dibimbing agar dia mampu mengembangkan secara optimal kemampuan yang dimilikinya, potensi yang dimilikinya, bakat yang dimilikinya. Begitu. Kalau sudah tahu itu tentunya diawali dengan pemahaman. Orang baru bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya kalau ia tahu dia mampu apa. Ini terkait dengan definisi sebelumnya yang tadi. To understand himself. Kalau dia sudah tahu dia mampu apa, punya potensi apa, baru dia akan bisa berupaya untuk mengembangkan potensinya. Jadi pengembangan potensi itu, abilities itu, kemampuan itu baru bisa dilakukan setelah adanya pemahaman tentang dirinya sendiri. Jadi definisi ini lanjutan dari definisi yang sebelumnya. Selanjutnya, kata kedua dalam rangkaian kata bimbingan dan konseling adalah kata konseling. Counseling dalam bahasa Inggrisnya itu punya 3 arti. Saya mencantumkan dalam slide ini punya 3 arti secara bahasa. Pertama, nasihat. Counseling itu berarti nasihat. Bisa berarti juga anjuran dan juga bisa berarti pembicaraan. Nah, berdasarkan definisi konseling secara bahasa ini, secara etimologis ini, maka isi konseling itu bisa berisi nasihat, bisa berisi anjuran,
Dan memang itu nasihat dan anjuran itu ya isinya pembicaraan antara konselor, orang yang memberikan konseling, dengan konseli, orang yang diberi konseling. Nah, berikutnya para mahasiswa Prodi PAUD semester 2A dan 2B yang saya banggakan, secara istilah konseling itu adalah upaya, mirip dengan tadi. Kalau upaya itu tidak instan. Keberhasilan seorang konselor terhadap konselinya, konseli itu orang yang diberi konseling, itu tidak instan. Butuh proses. Makanya ditandai dengan kata upaya. Membantu individu. Jadi sifatnya konselor itu cuma membantu. Sifatnya cuma membantu orang individu di sini maksudnya konseli, orang yang diberi konseling. Dengan cara apa membantunya? Melalui proses interaksi yang bersifat pribadi. Jadi dalam proses konseling itu ada interaksi antara konselor dengan konseli. Konselor itu orang yang memberikan bimbingan konseling, sedangkan konseli itu orang yang menerima konseling. Untuk apa tujuannya? Ternyata ini sama dengan tujuan bimbingan yang tadi disampaikan. Agar konseli, orang yang diberi konseling itu mampu memahami diri, understand himself, dan lingkungannya. And his world, tadi redaksi dalam definisi bimbingan begitu. Berarti ada kesamaan antara definisi konseling dengan definisi bimbingan. Lalu ada tujuan lain ternyata dari konseling adalah dalam definisi ini mampu membuat agar individu konseli itu mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan. Nah, jadi kalau begitu dalam proses konseling yang membuat keputusan itu bukan konselor. Konselor hanya memberikan nasihat, hanya memberikan anjuran melalui interaksi pribadi dengan konseli. Konselor sifatnya cuma membantu. Kalau saudara punya masalah ini, sebaiknya begini. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan yang konseli miliki, konselor bisa memberi saran ini. Nah, yang membuat keputusan apakah saran mana yang dipilih dan yang membuat keputusan apakah saran yang dipilih itu akan dilakukan atau tidak, itu bukan konselor, tapi konseli sendiri. Orang yang dikonseling sendiri yang mengambil keputusan. Konselor, orang yang memberi konseling itu cuma membantu saja sifatnya. Cuma memberi nasihat saja sifatnya. Cuma memberi anjuran saja sifatnya. Tidak lebih, cuma membantu saja. Begitu. Yang menentukan keputusan, yang membuat keputusan tetap adalah individu dari konseli sendiri. Nah, mulai sekarang kita harus akrab dengan dua istilah. Di antaranya ada istilah konselor, orang yang memberi konseling, dan konseli, orang yang diberi konseling. Mulai sekarang kita harus mengakrabkan diri dengan dua istilah itu. Nah, berikutnya
Ada ciri-ciri konseling. Yang pertama, bahwa konseling itu bagian paling alat penting dalam keseluruhan program bimbingan. Nah, berdasarkan ciri yang pertama ini, kita tahu bahwa konseling itu adalah alat bimbingan, alat terpenting dari pemberian bimbingan. Makanya kita dengan ciri yang pertama ini kita bisa tahu kenapa kata konseling dirangkai dengan kata bimbingan yang diletakkan sebelumnya, bimbingan dan konseling. Ternyata ada hubungan. Hubungannya apa? Oh, ternyata konseling itu adalah alat yang paling utama untuk di dalam proses pemberian bimbingan. Alat yang paling penting dalam memberikan bimbingan adalah konseling. Kemudian ciri yang kedua, dalam konseling terlibat adanya pertalian dua individu. Tadi disampaikan bahwa mulai sekarang kita harus akrab dengan dua istilah, yakni istilah konselor dan konseli. Konseli itu adalah klien dari konselor. Berikutnya, interview merupakan alat utama dalam keseluruhan kegiatan konseling. Tadi dalam ini back to slide tentang pengertian konseling secara bahasa, bahwa definisi konseling secara bahasa itu adalah pembicaraan. Salah satu definisinya adalah pembicaraan. Ini nyambung dengan yang barusan, ciri konseling yang ketiga, interview. Interview itu isinya pembicaraan. Pembicaraan di mana biasanya dalam proses konseling, konselor itu memberikan sejumlah pertanyaan kepada kepada kliennya, menggali apa masalahnya, kenapa penyebab masalahnya, dan apa kelebihan dan kekurangan orang yang di konseling alias konseli, sehingga ditemukan bagaimana memecahkan masalah yang dia hadapi. Itu melalui proses interview, pembicaraan. Konseling merupakan kegiatan profesional. Ini ciri berikutnya. Ada kata profesional di sini. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kegiatan konseling itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya oleh orang-orang yang profesional. Profesional itu salah satu cirinya adalah menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lama dalam bidang tertentu. Kalau begitu, konseling hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah menempuh pendidikan bidang konseling selama waktu tertentu yang relatif lama. Itu ciri profesional yang pertama. Tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang konseling itu. Kalaupun ada orang memberi nasihat, tidak lantas orang tersebut disebut konselor dan tidak lantas disebut sedang memberikan konseling. Tidak begitu. Ada kode etik dalam pemberian konseling. Itu ciri yang kedua dari profesional. Tidak sembarang orang. Nah, kalau di kita itu, Pak Fanny itu psikolog, punya kemampuan, mumpuni, punya kompetensi di bidang konseling. Nah, berikutnya, konseling merupakan suatu proses. Tadi ini sudah disampaikan, kalau proses maka tidak instan hasilnya itu bisa dicapai. Butuh waktu, butuh tenaga,
butuh biaya juga, butuh upaya keras. Itu proses. Nah, cirinya konseling mencapai keberhasilan adalah adanya perubahan sikap dan tindakan pada diri konseli. Adanya perubahan sikap. Jadi titik tekannya ternyata bukan pada pengetahuan, bukan pada aspek kognitif konseling itu, tapi pada aspek sikap. Pada aspek sikap. Ada misalnya peserta didik malas belajar. Kemudian setelah dikonseling, ditemukan masalahnya, dikasih solusi, dan berubah sikap yang tadinya malas menjadi rajin belajar. Yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar. Nah, itu berarti konselingnya sudah mencapai keberhasilan. Perubahan sikapnya itu tanda keberhasilan konseling, bukan keberhasilan dia jadi pintar. Yang tadinya lamban dalam prestasi belajar, bukan itu ukurannya. Andaikan ada efek dari perubahan yang tadinya dari malas belajar menjadi rajin belajar, kemudian ternyata aspek kognitifnya, pengetahuannya, prestasi belajar peserta didik yang bersangkutan menjadi bagus, itu efek samping, nurturing effect, dan dampak pengiring. Itu dampak pengiring saja, bukan tujuan utama dari konseling. Yang menjadi tujuan utama dari konselingnya itu adalah perubahan sikap dari yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar. Itu titik tekannya, bukan pada perubahan apakah dari tadinya nilainya jelek-jelek menjadi bagus. Bukan itu, bukan aspek kognitif yang menjadi titik tekan dari konseling. Nah, berikutnya, tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan berada di tangan klien. Ini tadi sudah disampaikan ketika membahas definisi. Yang mengambil keputusan itu tetap konseli, bukan konselor. Konselor tidak bisa dan tidak boleh, kode etiknya tidak boleh mendikte konseli untuk mengambil keputusan. Jadi kalau ada konselor mendikte konselinya, mendikte kliennya untuk mengambil suatu keputusan, itu sudah menyalahi kode etik dia sebagai konselor. Nah, konseling lebih menyangkut masalah sikap daripada tindakan. Ini sudah disampaikan barusan. Nah, konseling lebih berkenaan dengan penghayatan emosional daripada masalah-masalah intelektual. Ini juga barusan sudah saya jelaskan. Bukan aspek intelektual yang menjadi tujuan utama dari pemberian konseling. Bukan kognitif yang menjadi tujuan utama dari konseling itu. Bukan, tapi lebih menyangkut pada sikap. Sikap itu erat kaitannya dengan emosional. Tadi saya gambarkan perubahan sikap dari malas belajar menjadi rajin belajar. Itu ciri keberhasilan konseling. Bermuara pada aspek sikap, bukan pada aspek kognitif, bukan pada aspek intelektual. Nah, yang terakhir, konseling berlangsung dalam situasi pertemuan yang sedemikian rupa. Ini tadi sudah saya gambarkan bahwa proses konseling itu adalah terjadinya interaksi antara konselor dengan konseli sebagai kliennya. Nah, di mana dalam interaksi itu terjadi pembicaraan, terjadi wawancara dari konselor terhadap kliennya, konseli. Itu
yaitu 9 ciri dari konseling. Kalau digabungkan, kalau tadi kan masing-masing ada definisi bimbingan, ada definisi konseling, masing-masing definisi. Kalau digabung menjadi apa definisinya bimbingan dan konseling? Ternyata bimbingan dan konseling itu kalau digabung, dirangkai, tidak jauh beda dengan definisi yang tadi. Sebetulnya adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok. Nah, dalam definisi ini diperluas lagi. Kalau tadi kita tahu dalam salah satu definisi bimbingan itu cuma menekankan aspek individual. Nah, dalam definisi ini tambah lagi pengetahuan kita bahwa bimbingan dan konseling itu objeknya bisa individu dan juga bisa kelompok. Makanya tadi saya sampaikan ada bimbingan konseling individu dan ada bimbingan konseling kelompok. Agar apa tujuan pemberian bimbingan dan konseling itu? Agar individu ataupun kelompok peserta didik itu mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Mampu mandiri itu maksudnya terbiasa mengambil keputusan sendiri, di antaranya, dan berkembang secara optimal. Kalau tadi dalam belajar, kalau malas itu kan tidak menunjukkan perkembangan yang optimal dalam belajar. Kalau malas belajar, menunjukkan gejala berkembang secara optimal dalam belajar itu kalau menunjukkan sikap rajin belajar. Nah, dalam definisi ini juga ada disebutkan bidang bimbingan konseling itu ada 2 kalau berdasarkan definisi ini. Ada bimbingan belajar dan ada bimbingan karir. Ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir. Melalui berbagai kegiatan pendukung. Jadi bimbingan belajar dan bimbingan karir itu dilakukan oleh konselor terhadap konselinya dengan berbagai jenis kegiatan. Jadi ada cara-cara khusus, metode-metode khusus yang diterapkan oleh konselor ketika melakukan bimbingan dan konseling kepada konselinya, pada peserta didik kalau di sekolah. Nah, ada bingkai, ternyata ada bingkai yang harus ditaati ketika memberikan bimbingan dan konseling. Apa itu? Norma-norma yang berlaku. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah nasihat-nasihat, anjuran-anjuran, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh konselor kepada peserta didik sebagai konseli itu tidak boleh menyalahi norma yang berlaku di masyarakat. Norma apa saja itu? Ada norma agama, norma kesusilaan, norma moral, norma kesusilaan. Tidak boleh melabrak itu norma. Tidak boleh saran yang disampaikan oleh konselor kepada konselinya itu melabrak norma agama. Tidak boleh melabrak norma moral, norma kesusilaan. Tidak boleh. Jadi kalau ada konselor memberikan arahan, ini kalau yang melanggar norma agama misalnya, itu berarti bukan sedang memberikan bimbingan konseling, tapi sedang merusak gitu. Merusak diri konseli. Nah, pada slide ini kawan-kawan para mahasiswa
Prodi PAUD semester 2 dan 2B yang saya banggakan, ini tadi sebetulnya sudah disampaikan dalam slide barusan, juga disampaikan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang diberi bimbingan. Tujuannya itu, kalau orang sudah mampu memahami potensi yang dimilikinya, sudah paham juga sudah mengetahui keterbatasan dirinya, dan juga memahami lingkungannya, diharapkan nanti konseli orang itu bisa berkembang secara optimal, Nah, kawan-kawan, para mahasiswa sekalian, Teh Tasya dan Teh Heni, Tasya Restu Az-Zahra dan Teh Heni Rohaini, dan juga yang lainnya, barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, bisa kita pelajari bersama, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pada video-video pembelajaran berikutnya. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.